Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita berdoa bersama-sama. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman walhiqni bis-shalihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 9 Fatihah. Meneh wala tajidannahum.
Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kita seputar membahas tentang keburukan orang Bani Israel gitu. Nah, ayat 94 ini itu pertama membuka kedoknya keburukan yang ada di sisi dalam orang Bani Israel itu, orang Yahudi. Setiap orang Yahudi itu dikatakan dibahas tentang masalah agama, masalah akhirat. Dia seolah-olah dia inilah paling disayang oleh Allah. Dia itulah paling merasa bahwa dirinya akan masuk surga gitu. Jadi orang sekarang juga banyak orang-orangnya seperti itu. Jadi kalau kita ajak tentang bicara tentang masalah agama, merasa dirinya itu pas bakale awak dhewe akan masuk surga, bahwa dirinya disayang Allah. Salah satu yang diutarakan oleh orang Bani Israel Yahudi itu, bahwa mereka itu diridhoi oleh Allah, disayang Allah, itu adalah mereka itu kaya, kuat dan kaya, sehat dan sebagainya. Jadi kekayaan yang mereka miliki itu bagi mereka, pikiran mereka itu menandakan Allah sayang kepadanya. Dan nanti mati itu mereka itu pasti akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka itu prinsipnya begitu. Nah, sekarang juga begitu, banyak merasa dia punya amalan yang banyak. Jadi kalau sudah berbicara soal agama, soal Allah, soal akhirat, awak iki dhewe ya yang akan masuk surga begitu. Sekarang banyak itu. Itu biasanya orang-orang demikian itu karena dia mempunyai amalan-amalan, adalah amalan-amalan ritual dan sebagainya. Nah, pemikiran-pemikiran itulah yang menjadi kerusakan, rusak agama itu. Kenapa? Jadi seolah-olah agama ini adalah bukan dijadikan sebagai tuntunan. Agama itu dijadikan sebagai sarana ritual. Jadi bukan merupakan hujah. Mulane akeh aku mlebu Islam, mari ngono wis gak penak di Islam ndak mlebu iki, gak penak iki mlebu iki, kan banyak begitu. Banyak begitu. Karena itu dia berprinsip begitu. Nah, maka di sini dikatakan Muhammad, "Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannaul mauta in kuntum shadiqin." Kul, katakanlah kepada mereka, in kanat lakumud darul akhiratu, jika kampung akhirat itu untukmu, kamu mesti masuk surga di sana, ya tak? Indallah, di sisi Allah, khalisatan, khusus untuk min dunin nas, untukmu, min dunin nas, bukan untuk orang lain, untuk manusia lain. Fatamannaul mauta in kuntum shadiqin, maka inginilah kematian jika kamu memang benar. Nah, kok bisa begitu? Karena begini logikanya, kados jenengan ada punya rumah di sini, hidup di Bonsari ini, terus diberi oleh sesuatu, kalau anaknya diberi, pokoknya diberi rumah yang mewah, yang megah, yang besar, yang di sana segalanya ada. Segalanya ada, makan minum segala dilengkapi. Wis umahmu PN, jenengan pindah enggak kira-kira? Pindah. Jadi mesti pengen nang kono. Pengen nang kono. Lagi satu keanehan orang itu. Ayo lek memang begitu, kenapa kamu tidak mengingini masuk ke sana? Nah, karena itu surga, maka kamu harus mengingini mati, harus lewat mati. Jadi di sini katakanlah, katakanlah Muhammad, jika kampung akhirat untukmu, khusus di sisi Allah adalah untukmu, min dunin nas, bukan orang lain, fatamannaul mauta, maka inginilah kematian, in kuntum shadiqin, jika kamu benar. Tapi mereka ternyata tidak berani mati. Tidak berani mati. Nah, itu. Jadi mestinya dia menginginkan mati. Nah, boleh nggak kita menginginkan mati?
Boleh menginginkan mati. Kalau enggak kan banyak juga toh, banyak orang menginginkan mati. Ya Allah, kalau toh memang tempat kami di sana, ya Allah, di akhirat lebih baik, segerakanlah kami ya Allah. Kan begitu toh? Kalau iya kan banyak begitu. Bukan ya Allah, matikanlah aku, itu putus asa, Pak. Tapi bukan begitu. Ya Allah, kalau tempat di akhirat itu lebih baik bagiku, segerakan kami ke sana. Jadi orang yang mengharapkan, menginginkan mati itu adalah merupakan salah satu bukti hubungan mereka dengan Allah baik. Ya toh? Baik. Kalau menginginkan mati itu berarti dia itu sudah, orang-orang yang takut mati itu berarti hubungan karo Allah tidak baik. Kenapa? Ayo, kenapa? Wedi digepuki karo malaikat. Tapi kalau sudah baik, ya Allah, nah, itu orang Yahudi begitu. Jadi keinginan mati itu bukti hubungan baik kepada Allah. Nah, baru lanjutannya. Nah, itu kalau toh kamu ini yakin bahwa di sana adalah tempatmu enak, kamu disayang oleh Allah, mengapa tidak kamu ingin mati? Yaitu walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimum bidzalimin. Walan yatamannahul mautu walan yatamannahu abadan itu selamanya, ya toh, bima qaddamat aydihim, dan mereka itu sekali-kali tak akan mengingini kematian, pengen urip sak lawase ana di dunya, ya toh. Kenapa begitu? Lah iki mang apa gak ada keinginan mati? Wedi dosa, karena dia merasa banyak dosanya, banyak kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh tangan mereka itu. Wallahu alimum bidzalimin, dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang aniaya. Itu masalahnya di situ. Tapi kalau orang-orang yang dekat kepada Allah, ya Allah, wis ora ono wedi mati. Atau itu nah, sekarang ini sebenarnya begini ya, kematian itu haknya siapa itu, Pak? Masa iya? Bukan hak jenengan. Ayo, kematian itu milik siapa? Manusia tuh, yang menentukan mati Allah. Tidak bisa itu. Jangan kau sangka bahwa orang sakit itu mesti mati, balik mau mlebu di rumah sakit. Nah, iya toh, ternyata urip. Nah, itu ada Allah, ya itu. Lah. Itu. Lah, ini ono juga orang sing lebih nemen daripada orang musyrik. Ini Allah menjelaskan. Muhammad ono wong sing lebih nemen niku wong Yahudi daripada orang musyrik. Apa itu? Wala tajidannahum akhrasan nasi ala hayati wa minal ladina asraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzakhzikhihi minal adabi an yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Wala tajidannahum, dan demi sungguh, jadi Allah itu sumpah itu, sesungguhnya akan kamu jumpai Muhammad mereka itu akhrason nasi ala hayah, wong sing tamak kepada kehidupan. Apa sih tamak itu? Serakah. Sama itu serakah, sing kepingin urip terus. Minal ladina asraku, lebih tamak orang yang tamak daripada orang-orang musyrik. Apa kok tidak tamakan orang musyrik? Kalau orang musyrik itu dia tidak percaya dengan hari pembalasan. Lah wong sing tamak, sing dimaksud ini orang Yahudi sing tamak itu, dia takut mati itu, dia itu mengerti, mengakui bahwa ono hari pembalasan, tapi emoh cedek-cedek hari pembalasan. Artinya apa itu? Urip tok di dunya, kepingin urip tok. Iku minal ladina asraku, daripada orang-orang musyrik. Ya waddu akadum, masing-masing mereka itu, jadi masing semua itu, keduanya itu, mereka sangat menginginkan, mengharapkan lau yu'ammaru alfasanah, urip 1000 tahun. Waduh.
Adakah orang 1000 tahun? Tidak ada. Nabi Nuh itu Pak Afid, Nabi Nuh itu dalam persulayaan itu memang 1000 tahun, lebih 1000 tahun. Cuma tahun dihitung pada waktu itu ada yang mengatakan tahunnya podo karo musim 4 dibagi 4 sian, paling enggak 250 tahun. Itu menurut. Jadi liki enggak. Maksudnya apa kalau 1000 tahun minta hidup 1000 tahun itu? Supaya gak kepeduk siksa sing jijiku. Ya toh? Dia bisa bersenang-senang hidup di dunia ini, menikmati hasil kan itu. Jadi gak ono pikiran kanan. Wa ma huwa, tidaklah dia orang-orang Yahudi dan orang musyrik itu bimuzahzihihi akan menjauhkannya minal adab soko siksa neraka itu ayu amaru, karena dia itu minta diberi umur panjang iku karepe. Aduh teko siksa iso berfoya-foya dalam kehidupan dunia, padahal dia gak sadar bahwa sing menentukan mati itu adalah Allah. Itu. Jadi kita itu jangan sampai terjebak di situ, Pak. Kita harus ingat bahwa yang menentukan itu kita itu adalah Allah. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Maha melihat akan apa yang mereka kerjakan. Nah, itu. Jadi apakah orang yang apa itu orang-orang yang dulu itu, orang Yahudi yang dulu-dulu itu, apakah orang yang sekarang itu semuanya sama itu. Jadi orang-orang yang dulu itu memang menentang kepada kitab sucinya Allah, tetapi orang sekarang ini tidak mau berpikir tentang masalah kitab suci itu, tidak mau mempelajari tentang kitab suci, maka akan sama dengan mereka itu. Nah, ini dilanjutkan nih. Qul man kana atuwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busra lil mu'minin. Nah, ini satu keheranan mana ini? Iki dhek orang Yahudi ku benci karo Jibril. Nah, siapa Jibril itu? Malaikat ya. Benci. Kenapa kok benci kalau malaikat Jibril? Karena Jibril inilah yang menyampaikan ajaran Al-Quran ini nang Nabi Muhammad, sehingga ajaran itu dibuka kalau Nabi Muhammad ternyata membuka kedoknya keburukan daripada orang Yahudi. Benci. Mestinya sih dibenci ku sapa mestine? Karena itu dikongkon toh, lek memang benci bukan kamu benci kepada musuh, kepada Jibril, sih dikongkon malah apa? Jibril tidak akan menyampaikan, tidak akan melakukan sesuatu tanpa diperintah oleh Allah. Berarti dia itu membenci Allah, musuh karo Gusti Allah. Nah ini, katakan Muhammad itu, kul katakanlah kepada mereka, mangkana atuwal li Jibril, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, gitu, musuh Jibril, fa innahu nazzalahu, maka sesungguhnya Jibril itu menurunkannya, maksudnya Al-Quran itu dibenci oleh orang Yahudi. Dengan Al-Quran itu dibuka, ternyata isinya menjelekkan, membuka kedoi orang Yahudi. Ala qalbika bi'idnya, di dalam hatimu dengan seizin atau perintah Allah, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan apa yang berada di dada mereka. Padahal kitab suci Al-Quran itu yang diberikan oleh Rasulullah itu membenarkan kitab yang ada di dalam orang Yahudi itu. Mestinya dia itu mengerti, membenarkan. Kalau tidak membenarkan, itu boleh kamu membenci. Wah, itu membenarkan, ya toh. Nah, mestinya kalau dia itu membenarkan itu, dia mengikuti apa sih perbedaannya? Mestinya begitu. Lah ini, tapi dia gak gelem. Wahudan, dan itu adalah merupakan petunjuk dari kesesatan. Kitab suci itu petunjuk kesesatan. Wabusro, dan memberikan kabar gembira berupa surga bagi orang-orang yang mentaatinya, lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Lah ini satu keanehan, Pak. Jadi Jibril itu dibenci itu karena kedoknya itu. Nah, sekarang saya itu, dia musuhi kalau Jibril. Apa musuh itu? Musuh itu apa? Ayo, apa lawan itu? Musuh itu loh.
Ya itu musuh itu begini Pak, musuh itu adalah sesuatu hal yang selalu ingin menjerumuskan, menyakiti kita, mensengsarakan kita, itu musuh. Lek jenengan musuh Belanda musuhnya dikai mangan, gak mungkin, ya kan begitu toh. Musuh itu benci yang selalu memberikan keburukan, memberikan kesengsaraan, memberikan kecelakaan kepada, itu musuh. Tapi kalau dia musuh karo Jibril, karepe dhewe orang Yahudi ku kate mencelakakan malaikat Jibril, ya toh. Tapi orang yang memusuhi Jibril ini, maka Allah sebagai musuhnya, Allah memusuhi dia. Apa yang akan diberikan oleh Allah? Azab, siksa. Itu. Jadi kalau kamu memusuhi orang yang beriman, memusuhi orang Rasulullah, memusuhi Jibril, malaikat Jibril ini, maka itu adalah musuh Allah. Lah kalau musuh Allah, berarti Allah akan memberikan selalu keburukan kepada mereka. Lah itu loh Pak. Itu musuh jenenge. Ya toh lek seneng musuhan kan oleh ono jarno tak PPT guling. Lah itu musuh. Selalu memberikan, selalu berpikir untuk memberikan keburukan. Lah lek musuhi Allah, Allah akan memberikan keburukan kepada mereka. Itu musuh itu. Nah, itu. Padahal apa yang disampaikan ini oleh malaikat Jibril itu adalah kepentingan mereka itu. Nah, baru man kana atuwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha atuwwul lil kafirin. Man kana atuwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi, barang siapa yang menjadi musuh, ya toh, musuh Allah, malaikat-malaikatnya Allah, rasul-rasulnya Allah, dan Jibril itu, wa Mikala dan Mikail, fa innallaha atuwwul kafirin, maka sesungguhnya Allah menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir itu, musuhnya Allah. Lah ucapane orang Yahudi memusuhi Jibril itu pun kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, ya toh, perjanjian lama Daniel perjanjian Daniel 8 ayat 15-16 itu disebutkan. Itu gak konsisten. Dikemukakan bahwa Jibril datang untuk mengajarkan mimpi beliau. Sedangkan di dalam Daniel 9 ayat 22-23 malaikat Jibril itu secara jelas mengakui bahwa beliau datang membawa firman Allah. Tercatat di sana bahwa beliau berkata, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah satu firman, jadi aku datang untuk memberitahukannya kepadamu sebab engkau sangat dikasihi. Ini perjanjian lama Daniel 8, ya toh, Daniel 8 dan Daniel 9. Itu ayat itu tadi, ayat 22 dan ayat 20. Berarti menentang kepada kitab suci. Dia itu hanya cuma omong tok, bahwa dia itu adalah taat kepada kitab suci dan lain sebagainya. Tapi dia hanya cuma bicara tok, orang pernah dipelajari, sehingga tidak mengerti. Sing diomong ternyata bertentangan dengan kitab sucinya. Itu di dalam perjanjian lama. Itu saya buka. Oh, ternyata ini guara tok gitu. Jadi isinya itu guara tok. Wingi apa wingi? Aku ini taat, aku tidak mau dengan kitab suci yang lain kecuali adalah Taurat itu saja. Aneh sing gawakno Taurat nang dek iku lho diuber-uber kan dipateni, ya toh. Nabi Isa sampai ke pelayu-pelayu toh diangkat oleh Allah, dipateni. Nabi Yahya yang menyampaikan itu dibunuh, Nabi Zakaria juga dibunuh. Bahkan Nabi Muhammad itu bukan maunya dibunuh, saking jahit. Tidak bisa itu. Itu. Jadi omongan itu goroh. Nah itu loh Pak, kalau orang-orang lari dari kitab suci itu begitu akibatnya. Ngomongin gelambiar, orang karu-karuan, orang pas dengan kitab suci itu. Nah, orang yang demikian tuh fa innallaha atuwwul kafirin, maka sesungguhnya Allah menjadi musuh bagi orang-orang kafir. Nah, selalu memberikan keburukan jenenge musuh. Ya toh? Lek sayang rahmat juga selalu memberikan kebaikan. Itu loh.
Walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasikun. Walaqad anzalna ilaika, dan sungguh telah kami turunkan kepadamu hai Nabi Muhammad ayatim bayyinat, ayat-ayat yang jelas. Yang jelas. Maka tidak wajar ada seseorang yang menolak Quran ini karena sudah jelas. Tidak wajar menolaknya itu. Wa ma yakfuru biha illal fasikun, dan tidak ada sang ingkar, sing wong gak ono sing ingkar sing menolak Quran itu kecuali wong fasik. Ya tak? Karena sudah jelas. Jadi orang ono wong sing gak gelem Quran itu kecuali wong apa wong fasik itu? Tuh yang perbuatannya bertentangan dengan tuntunan agama. Dia beragama tapi perbuatannya gak cocok, iku jenenge fasik. Itu. Nah itu. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan berikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik karena sudah jelas itu. Nah, itu. Awa kullama ahatu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Nah itu. Patutkah awakullama ahadu, dan setiap mereka itu menjanjikan ahdan suatu janji, nabadahu melemparkannya, yakni menjauhkannya, fariqum minhum segolongan di antara mereka, bal bahkan aksaruhum sebagian besar dari mereka la yu'minun tidak percaya. Jadi setiap janji kok mesti mengingkari, setiap berjanji kok mengingkari. Layakkah, patutkah kamu ini, baikkah kamu yang melakukan itu selalu berjanji tapi mengingkarinya? Coba saat ini jenengan delok ya toh, mengingkari wis janji diangkat ke akan mengikuti tuntunan agama ya toh, kitab suci. Orang Yahudi kan begitu, wis janji wis taat nggih, wis mari ngono lali rodok suwe ingkar maneh. Janji tidak akan menyekutukan Allah, ditinggal Nabi Musa untuk menerima wahyu 10 perintah Allah ke Tur Sina itu wis nyembah sapi, kan begitu toh. Aduh. Jadi wong sing janji gak ditepati iku ya padha iku anak buah Yahudi. Itu gak pantas iku. Nah, dan dia itu melemparkan janji itu. Apa artinya apa? Mengingkari. Wah, fariqum minhum, segolongan di antara mereka, bahkan lebih daripada itu, aktsaruhum la yu'minun, sebagian mereka itu tidak percaya. Padahal lek Quran enggak. Lek Quran orang muslim itu aufu bil uqud, penuhilah janji. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, penuhilah janjimu itu. Baik janji kepada manusia, janji kepada binatang, janji kepada Allah. Penuhilah janjimu itu. Itu dalam Quran. Jadi orang Yahudi gak. Jadi apa ya? Omongan iku ora kena dicekel. Apa? Manung saya sing dicekel apa nih? Lambine gondeli ngene lho. Jadi lek aduh wis sebab isuk dele sore tempe ku apa nih sing dicekel iki? Baru kelanjutannya ayat walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabata fariqum minal ladina utul kitab kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Walamma ja'ahum rasulun min indillah, dan tatkala datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah, rasul ya tak? Musaddiqan, yang juga membenarkan kitab suci kepada mereka itu, lima baina aidihim ya tak? Membenarkan kitab rasul itu datang, Nabi Muhammad itu datang dengan membawa Al-Quran, dan Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini membenarkan kitab yang dicekel oleh orang Yahudi. Ya, minal ladzina utul kitab, ya, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab itu, kitaballahi alim, melemparkan kitab Allah.
Apa kitab apa yang dilemparkan ini? Ada dua perselisihan. Ada yang mengatakan adalah melemparkan kitab Tauratnya, ya toh? Ada yang melemparkan kitab Quran itu yang diberikan itu. Kalau saya cenderung kepada kitab Quran. Kenapa? Karena di ayat kemarin itu dijelaskan bahwa dia tidak mau dengan kitab yang lain. Aku sudah punya kitab itu. Aku memperoleh kitab ini yang aku pelajari, aku ikuti, tidak kitab yang lain. Berarti yang dilempar Quran, yang dilempar itu. Dilempar kemana itu? Nah, kitab Allah waro'at, ke belakang punggung mereka. Berarti kalau di punggung ini, di punggung lagi ini apa? Dilempar amburi, tidak kelihatan lagi. Beda kalau diantum nang ngarep des, jadi kan berarti saya kata bisa juga tak pasti sih eman dijogok meneh, eman gitu ngono. Tapi nek nang mburi sudah tidak mau lagi, babar blas wis. Tak sudi tak itu itu ke belakang mereka, ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah tidak mengetahui. Jadi wis gak direken bablas, hanya cuma kitabnya sendiri itu, padahal dia mengatakan bahwa dia cinta kepada kitabnya itu bohong. Wong buktine sing menyampaikan kitab dibunuh. Nah itu, apalagi itulah kitabnya itu juga dibegitukan, dirobah-robah gak karu-karuan, untuk jangan sampai orang-orang selanjutnya itu mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan nabi yang terakhir di dalam dunia ini. Itu maksudnya begitu, sehingga dirobah-robah kitabnya. Itulah yang bisa saya sampaikan pagi ini. Insya Allah besok kita lanjutkan. Sampai 123 sampai dengan 123 membahas tentang kebejatan moral daripada orang-orang Yahudi atau orang Bani Israel. Mungkin ada yang belum tanya, monggo silakan untuk bertanya. Shadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.